Kalau saya tanya, Pak, Bu, artis yang kemarin baru cerai siapa Pak, Bu? Oh banyak lah, A, B, C gitu. Kemarin Persib sama Persija menang mana, Bu, Pak? Persib Persija ya tadi ya? Ya. Cek this satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kita doain rezekinya lancar. Yang jawab salam kita doain urusannya juga lancar. Yang jawab salam kita doain umurnya berkah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para ustadzah, para asatid, dan seluruh sesepuh dan jamaah sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Ketua DKM, Ketua LDTKN Kabupaten Bogor, Ketua LDTKN Kecamatan Cilengsi, dan seluruh hadirin wal hadirat jamaah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Ibu sehat, Bu? Pak sehat, Pak? Sehat badannya? Sehat? Sehat. Hatinya sehat? Kantongnya sehat? Insya Allah. Ada yang jawabnya kencang banget kayaknya nih. Penuh harapan, Bu ya. Mudah-mudahan kita hadir di majelis Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini terus senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, bagaimanapun ya Pak kondisinya di dunia ini, yang penting hati kita tetap tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kata orang sosro, apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro, gitu Pak ya. Apapun keadaannya, insya Allah kita tetap ingat kepada Allah. Amin. Hadirin jamaah sekalian, kira-kira kita ngobrol sampai jam berapa nih Pak? Jam 1 kuat? Ya paling jam 2 selesai lah Pak. Bagaimana Pak kalau sampai jam 2 Pak? Sekalian qiyamul lail Pak. Ini kalau anak muda kan malam mingguan kan nongkrong ya Pak ya. Ini kalau kita malam mingguan nongkrong juga sama Pak. Tapi nongkrongnya di masjid. Nongkrongnya bareng siapa nih Pak?
bareng jamaah, bareng ikhwan, dan insya Allah bareng para guru-guru kita, para ruh daripada masyayikh kita, bersama malaikat juga insya Allah Pak. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, ma min qaumin yajlisuna wa yadhkurunallaha ta'ala illa haffat alaihimul malaikah. Tidaklah satu kaum nih Pak, orang berkumpulan berduduk berzikir, tidaklah kecuali malaikat itu datang ke mereka dan haffat alaihim, ya, apa namanya Pak, kan mereka punya sayap ya, menaungi. Dari tadi ngelihat malaikat nggak Pak? Ini kalau kita ada yang ini ya, bisa ngelihat malaikat langsung takut kayaknya kita ya. Tapi karena hijab itu, jadi ternyata hijab itu tidak selamanya membawa kesengsaraan Pak. Kadang hijab itu terkadang membawa kenikmatan. Salah satunya kita terhijab untuk tidak melihat makhluk-makhluk Allah yang gaib. Pernah ngelihat makhluk-makhluk yang gaib nggak Pak? Kalau nonton di TV dulu di acara Tukul kayaknya sering ya, ya kan? Tapi kalau asli pernah ngelihat nggak Pak? Ah, ini kalau hijab kita sedikit dibuka gitu ya, ada malaikat yang dari tadi datang bersama kita, duduk bersama, ikut berzikir kepada Allah gitu. Maka kata sebagian para ulama mengatakan al-hujubu qad takunu ni'mah gitu ya. Hijab itu terkadang menjadi nikmat. Terus apa? Wa ghasyiyat alaihimus rahmat gitu ya. Rahmat Allah turun, wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketenangan hati kita juga tenang. Saking tenangnya gitu Pak ya. Saking tenangnya banget ya Pak. Saking hilir angin gitu kan, sampai akhirnya terbawa mimpi gitu ya Pak. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, sebelumnya kami memang dihubungi oleh Ustadz Rahman, Kang Rahman. Awalnya biasanya kita, kalau saya pribadi sebenarnya lebih akrab ngobrol Pak, memang sering lebih akrab dua arah kira-kira begitu ya, di kelas sama santri kira-kira begitu. Kalau disuruh pidato nih Pak, suruh ceramah kayaknya agak-agak deg-deg gitu Pak ya, bahasa Jermannya tuh gitu. Akhirnya kata Kang Rahman, nggak apa-apa Ustadz, kita ngobrol-ngobrol aja, kira-kira seperti itu. Insya Allah ya tadi sampai disampaikan oleh Ibu ya, kita selesai jam berapa Bu tadi Bu? Jam 1 siap ya? Ah siap. Ntar ada tim kiper aja yang ngingetin ya. Hadirin yang Allah muliakan, sungguh nikmat kita Bapak-bapak Ibu sekalian bisa menikmati majelis zikir seperti ini. Semoga kita bisa terus menyambungkan rohani kita kepada guru-guru kita, khususnya Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, sampai kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tarekat itu sebenarnya kan kita itu dilatih untuk menyambungkan diri ya Pak, gitu ya, untuk mengkontak diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita disuruh ikut Rasul kan kira-kira ikutnya sebagian apa mau semuanya Pak? Semuanya ya Bu ya. Kalau mau dapat makanan gitu kan, enak dapat setengah apa dapat full Bu? Full ya Bu. Tidur aja kita pengennya fullest gitu ya. Zikir full gitu kan, kebanyakan zikir jadi fullest. Kira-kira kita ikut Rasul tuh pengennya full apa setengah-setengah Pak? Fullest, lagi-lagi fullest. Karena Rasul ketika mengajarkan kepada kita juga full tentang bagaimana beribadah kepada Allah secara zahir dan batin.
Kalau kita hanya mengikuti secara zahir, kira-kira gitu ya, gerakan sholat hanya sebatas gerakan, begitu pun ibadah-ibadah yang lain, tentu kita masih setengah-setengah. Nah, upaya dalam rangka menghidupkan batin itu ya dengan mengikuti jalan atau metode atau tarekat, kira-kira begitu Pak ya. Kalau ditanya Pak, kalau sekarang kita berada di mana Pak? Ya, di masjid, betul. Mau kemana kira-kira Pak? Agak bingung jawabannya. Ini kita sekarang di mana gitu ya? Kita dilahirkan di mana Bapak Ibu? Di mana? Dunia. Setelah ini kita akan kemana? Akhirat. Setelah akhirat kita mau kemana lagi? Wah, perjalanan panjang Bu ya. Ke akhirat, ke surga insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tapi pertanyaan kayak begitu Pak Bu, kadang sebatas iya bisa jawab, kita di dunia, sebelumnya kita di perut ibu gitu ya, kemudian lahir dunia, kemudian akhirat dan lain-lain. Tapi ternyata pertanyaan itu sangat-sangat mendasar gitu Pak. Kenapa? Ini berkaitan dengan proses penciptaan diri kita, sehingga kita tahu nih apa sih peran tarekat dan tasawuf gitu ya. Kenapa kita manakiban, kenapa kita zikir khotam gitu Pak ya, kenapa kita zikir apa, la ilaha illallah dan lain-lain, amali-amali yang kita senantiasa lakukan. Pada intinya ini ada sebuah pembahasan yang unik dan menarik dalam tasawuf Pak. Imam Ghazali aja sampai menempatkan di awal-awal kitab beliau yang sangat luar biasa. Apa Pak nama kitab Imam Ghazali? Apa? Yang sangat terkenal tuh Pak. Kalau saya tanya, Pak, Bu, artis yang kemarin baru cerai siapa Pak Bu? Oh banyak lah, A, B, C gitu. Kemarin Persib sama Persija menang mana Bu? Pak? Persija ya tadi ya? Ya. Atau banyak lah informasi. Kalau kitab Imam Ghazali yang paling terkenal namanya apa Pak? Ihya Ulumuddin. Beliau menempatkan satu pembahasan di awal tentang keajaiban qalbu, ajaibul qalbi. Tapi beliau juga membahas selain itu pembahasan yang lain, membahas tentang nafs, membahas tentang ruh gitu ya, membahas tentang akal, membahas tentang qalbu. Dan ini menarik kalau membahas tentang nafs tadi, karena kalau ditanya nafs itu artinya apa Pak? Apa Bu? Diri. Masya Allah, ini kalau udah sering ikut kajian tasawuf gitu ya, training tasawuf gitu ya kan, kursus tasawuf, langsung bisa jawab nih. Nafs itu artinya apa Bapak Ibu? Diri. Tapi kalau di Indonesia nafsu apa artinya Bapak Ibu? Ya begitu dah gitu ya Pak ya. Kalau ada orang misalkan jangan pakai nafsu gitu ya, itu apa tuh Bu, maknanya Bu? Lu nafsu amat sih gitu kan, selangan pulang kerja gitu ya, lapar, makan, buru-buru gitu kan, kata temen, lu nafsu banget sih makan gitu. Jangan pakai nafsu gitu ya Pak ya, kira-kira kalau lagi apa namanya goflah sedikit, nafsu nih nggak ketahan. Nah, kira-kira kalau di Indonesia nafsu itu artinya jadi apa Pak? Jadi dorongan positif atau negatif? Negatif. Padahal kita sering ngomong gitu ya. Ya tadi, kalau misalkan lagi jajan sama teman-teman gitu kan, ditraktir, tahu-tahu pas di akhir bukan ditraktir, ini bayarnya nafsi-nafsi gitu ya. Bayarnya masing-masing gitu ya. Jadi yang benar mana nih makna nafsu itu? Apakah dorongan negatif atau diri atau diri kita? Karena memang sejatinya tentang nafs ini kadang kita salah persepsi. Ya tadi ketika memandang nafs itu ternyata dorongan jahat, dorongan negatif.
Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu pernah banyak sekali menjelaskan dalam ayat-ayatnya menyebut tentang nafs. Ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu ya. Ada lagi kalau kita mau meninggal, ayatnya apa Pak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri ya, nafs itu pasti mengalami maut atau mati. Apalagi kalau misalkan meninggal lagi tadi, kita mudah-mudahan dipanggil sama Allah sebagai jiwa yang tenang. Amin. Allah mengatakan dalam surat apa itu ya? Dari juz 30 itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu kan? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, diri yang sudah tenang. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran, hadis dan lain-lain menjelaskan tentang nafs yang ternyata maknanya berbalik dengan apa yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Mentang-mentang ada ayat ini Pak, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa, gitu ya. Dan dia yang takut kepada makom Tuhannya, kemuliaan Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan menahan apa tuh Pak? Menahan nafsu. Jadi di bahasa Indonesia jadinya nahan nafsu, hawa nafsu. Padahal nahan nafsa, menahan, naha itu ya nahan sebenarnya ya. Bahasa Indianya kan nehi gitu ya. Makanya ada lagu aca-aca nehi-nehi gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya nahan, bahasa Arabnya naha, nggak pakai n gitu ya. Artinya sama, menahan. Tapi kan menahannya apa? An-nafs, menahan diri. Anil hawa, dari hawa. Dari hawa, dari apa? Dorongan-dorongan yang negatif. Jadi yang dorongan negatif itu bukan nafs tapi hawa, gitu Pak ya. Tapi di Indonesia digabungin jadinya hawa nafsu gitu. Jadi kalau di Indonesia itu emang kadang suka ini Pak, gabung-gabungin bahasa lain gitu ya, terutama bahasa Arab gitu. Kayak kita kalau lagi mau lebaran itu kan biasanya, bukan mau lebaran, udah lebaran biasanya ada acara apa Pak? Makan-makan ketupat tuh, acara apa? Halal bihalal. Saya Pak, Bapak Ibu, lebaran 5 kali di Mesir nggak nemu Pak acara halal bihalal, nggak pernah nemu. Saya habis sholat id gitu kan nyari ini mana ketupat gratis gitu kan, apa sate onta gratis gitu, nggak ada Pak, nggak ada. Ternyata usut diusut gitu ya, itu memang bahasa Arab, halal bi halal, halalun bi halalin, kira-kira gitu kan. Ternyata itu dicocok-cocokin gitu ya. Halal itu artinya apa Pak? Ya bolehlah, boleh gitu ya, membolehkan, mengizinkan. Jadi saling membolehkan, saling mengizinkan, maksudnya saling memaafkan. Jauh juga sih sebenarnya Pak ya. Ya intinya halal lah gitu. Bapak-bapak ya kalau misalkan ke Mekah, ke Madinah itu kan orang-orang jualan ngomongnya apa Bu? Halal, halal, halal gitu kan. Boleh, 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 boleh gitu. Ya kira-kira gitulah. Ya, walaupun agak jauh nih, memaafkan gimana gitu ya. Saya jadi teringat emang ada kisah Pak, mahasiswa baru berangkat ke Mesir, baru jadi bahasa Arab masih standar gitu. Seketika itu dia pengen belanja ke pasar, pengen beli buah. Ceritanya pengen beli buahnya banyak. Dia kan nunjuk-nunjuk Pak, masih susah ngomong bahasa Arab, jadi dah gitu kan, hada hadihi gitu kan. Kalau ke Mesir itu dah, hada hadihi jadinya dih gitu ya, bahasa lokalnya, bahasa amiyahnya. Dan dia lupa ternyata mau beli jeruk, ini kan udah nunjuk mau beli jeruk 4 kilo gitu kan, lupa bahasa Arabnya apa? 4. Apa ya bahasa Arab 4? Dia ingat. Oh ternyata dia ingat sholat asar itu 4 rakaat. Dia ngomong, dah arba'a rakaat katanya. Arba'a rakaat. Begiliran yang lain dia mau beli apel,
mau belinya agak banyak Pak, karena buat persiapan rumah ke teman-teman yang mau dibagi juga. Belinya agak banyak kan, mau beli 7 kilo. Begitu diingat-ingat, 7 bahasa Arabnya apa nih ya? Sholat nggak ada yang rakaatnya 7. Akhirnya dia bilang, ada maghrib wal isya, kata dia. Al maghrib wal isya. Jadinya al maghrib itu berapa rakaat Pak? 3. Isya berapa rakaat? 4. 3 ditambah 4 jadi 7, gitu kan? Akhirnya yang pedagangnya oh ya paham lah gitu. Maghrib dan isya 7 jadi. Jadi ternyata bahasa Arab itu gampang Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti ada yang mau pergi ke umroh nggak Bapak Ibu? Ada yang pengen pergi umroh? Pengen? Jangan takut Bapak Ibu. Kalau nyampe sana takut kesasar, jangan takut. Cukup kalau misalkan kita bingung gitu ya, ingat surat Al-Fatihah. Tahu ayat yang mana? Ihdina sirotol, artinya apa tuh? Tunjukkanlah jalan yang lurus. Jadi kalau kita kesasar ngomong aja ihdina sirotol hotel gitu ya, tunjukkanlah aku ke jalan hotel. Gampang nggak Bu bahasa Arab Bu? Gampang gitu ya. Jadi seperti itulah ya, Indonesia itu gampang menggabung-gabungkan bahasa. Hadirin yang Allah muliakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Jadi yang baik itu nafs atau hawa Bapak Ibu? Atau saya balik, yang buruk itu hawa atau nafs? Hawa. Kalau nafs itu artinya diri, justru itulah hakikat diri kita. Lalu hakikat diri kita yang mana Bapak Ibu? Yang diri yang jasad atau yang ruhani? Bapak Ibu, halo Bu, masih kuat? Mana hakikat diri kita? Diri kita yang jasad atau yang ruh? Duluan mana Bapak Ibu, jasad atau ruh kita? Yang diciptakan sama Allah? Ruh kita. Contoh kita lahir saja tahun berapa ya? Di sini ada yang lahir tahun 2000 Bapak Ibu? Nggak ada ya. Di sini semuanya pernah muda ya? Pernah muda. Umur kita, umur jasad mungkin 30 tahun, 40 tahun. Tapi umur rohani bisa jadi ratusan, bahkan jutaan tahun. Sekarang ini kan masih ada nih Bu, calon-calon orang yang akan dilahirkan di dunia. Ruhnya itu kan udah diciptain duluan. Dia masih ngumpul di sana tuh, di alam ruh. Begitupun kita kan. Makanya kalau orang-orang soleh itu ketika istrinya sedang mengandung, biasanya suaminya riyadhah. Karena apa? Minta ruh yang terbaik. Ketika 120 hari ruh itu akan ditiupkan ke dalam janin, ya kan? Dia minta ruh yang terbaik. Dia puasa, dia zikir dan lain-lain. Ya karena itu proses tuh, Allah milih yang mana ya kan gitu kira-kira. Maka roh itu memang diciptakan dahulu sebelum jasad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dalam Al-Insan, suratnya aja namanya Al-Insan, menjelaskan tentang manusia. Ayat pertama lagi, hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada manusia, Al-Insan. Kalau kalimat bukankah dalam Al-Quran ini biasanya bukan untuk bertanya, tapi untuk menegaskan. Namanya al-istifham al-inkari. Jadi untuk menekankan. Kalau kayak kita ngomong sama orang gitu kan, udah dia kasih tahu dia masih batu gitu Pak. Akhirnya dia salah juga kan. Bukannya gue udah ngomong. Nah, itu kan kayak nanya ya, bukannya. Bukankah aku sudah pernah bilang? Padahal kan bukan nanya kita, lagi yang negasin kan. Ayat Quran juga begitu, hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada manusia. Itu maksudnya bukan nanya, benar-benar telah datang kepada manusia suatu masa di mana dia belum dikenal seperti yang sekarang, atau manusia yang jasad seperti ini. Maksudnya manusia apa? Manusia yang ruhani.
Maka ruhani itu ternyata adalah alat atau aset yang sangat berharga yang kita miliki. Atas dasar inilah akhirnya ruhani ini ketika dilahirkan kita di dunia, saat mereka itu senang di alam ruh, kemudian turun ke dunia, mereka akhirnya menjadi lupa dengan alam akhirat. Gitu ya. Alam akhirat yang mana? Ketika kita semua, Bapak Ibu sekalian, kita semua pernah saat itu bersaksi di hadapan Allah untuk mengakui tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ingat gak Pak masa itu, Pak? Ada yang ingat Bapak Ibu? Kalau ingat ceritain ke kita lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersaksi, Pak, kita semua pernah, Pak. Emang kita sekarang dibuat lupa gitu. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah ngumpulin Pak semua roh itu di alam roh zaman dulu. Allah nanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Alastu bi rabbikum. Kita jawab apa Pak? Qalu bala. Bala itu artinya apa? Benar ya Allah, betul, tentu. Kita semua jawab Pak. Yang pertama kali jawab tentu ruhaninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, diikuti orang-orang soleh, diikuti orang-orang terus belakang. Gak tahu kita mungkin saf keberapa gitu ya. Tapi yang penting kita semuanya mengakui Pak, sekalipun orang kafir yang di dunianya dia itu menjadi kafir, tapi semua ruh itu hakikatnya mereka mengakui tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Cuman mungkin saat itu dia jawabnya agak kepaksa atau paling belakang gitu kan, paling ujung. Yang lain pada jawab setuju, kita setuju aja gitu ya. Setuju nggak? Setuju gitu kan. Ada nggak yang suka ikut-ikutan gitu ya? Nah, itu ntar di dunianya itu yang terpaksa seperti itu, dia tidak akan menemui tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita saat itu kumpul sama orang-orang baik semua ya Pak. Minarbal alamin. Maka kata guru kami, kehidupan di dunia itu sebenarnya mengulang kehidupan di akhirat Pak. Dengan siapa kita saat di alam roh itu berkumpul, di dunia itu ketemu lagi nih, ketemu sama A, ketemu sama si B. Ada kita pernah ketemu orang baru pertama kali tapi langsung kayak nyaman gitu Pak. Pernah nggak Pak? Pernah ya? Baru ketemu sama tetangga, bukan tetangga maksudnya, sama orang jauh, terus kayaknya rasanya nyaman. Atau orang soleh, kita langsung deket aja. Tahadus binimah, kami dulu saat berangkat ke Mesir memang nggak punya saudara, nggak punya kawan, apalagi yang sama-sama pengamal, kira-kira begitu Pak. Jadi kami saat itu ya berangkat gitu ya dari pesantren, kemudian memegang amanah dari almarhum al-maghfurlah Pangarsa Abuya untuk zikir, khotaman sendiri aja Pak, gitu ya, baca manakib sendiri aja. Gak lama kemudian akhirnya kita ketemu secara nggak sengaja lah kira-kira gitu, 3 orang yang sama-sama juga ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya. Sejak saat itu, sebelum saya ketemu pun sebenarnya saya lebih kepada merasakan tentang kok lebih enak ya zikir ketika sudah jauh, kira-kira gitu. Saat masih di pesantren, saat masih ya kita sering ketemu dengan majelis para ikhwan, kita sering ziarah dan lain-lain, mungkin belum terlalu terasa lah ya. Justru ketika kami pergi jauh gitu kan, ribuan kilometer gitu kan ke Mesir, ngamalin sendiri justru lebih nyaman Pak. Maksud saya lebih nyaman tuh sosok seorang guru mursyid itu tuh lebih terasa, kira-kira gitu. Sampai akhirnya kita ketemu dengan ikhwan juga, akhirnya kita kumpul, akhirnya makin banyak, akhirnya khotaman bareng, manakiban bareng sampai sekarang gitu kan. Saat itu Kiai Wafi juga sempat ke sana, akhirnya kita adakan talqin kepada kawan-kawan. Jadi orang-orang datang aja, padahal bukan ikhwan tapi seneng aja gitu. Dan saat itu juga Pangarsa Abuya
Abu Ghazal Abarif itu beliau mengirimkan buku Miftahus Sudur gitu ya. Kami kaji bareng-bareng di sana dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ikhwan TKN di Mesir terus berkembang. Gitu ya. Padahal mereka sama sekali nggak tahu, Pak. Gitu ya. Saya curhat ke guru kami juga di sana, seorang ahli tasawuf juga. Yang saya tanyakan, kok bisa ya orang itu menjadi nyaman dengan ajaran seseorang tertentu walaupun dia belum pernah ketemu. Kata guru kami, liqaul arwah aqwa min liqail jasad, katanya. Karena perjumpaan ruh itu lebih kuat daripada perjumpaan jasad. Bisa jadi, boleh jadi di dunia ini kita nggak ketemu nih sama sosoknya, kira-kira gitu ya. Tapi di alam ruh sana ternyata kita udah berjumpa bersama, ya udah ngopi bareng lah kalau bahasa anak sekarang tuh, ya kan? Dan itulah yang terjadi, yang kami dapatkan dengan ikhwan-ikhwan di Mesir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Maka hadirin yang Allah muliakan, lagi-lagi bahwasanya rohani itu adalah aset yang luar biasa dan itulah hakikat diri kita. Ya walaupun kita akhirnya lupa, rohani kita kan lupa kan, masuk ke dalam jasad ini ketika dilahirkan. Makanya ada rasul, makanya ada mursyid, makanya ada waliullah. Mereka semua yang membimbing kita agar mengingatkan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan tentang perjumpaan itu loh. Mengingatkan tentang persaksian kita ketika ditanya, apakah saya Tuhanmu? Kata Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Kita jawab semuanya, ya Allah engkau Tuhan kami. Untuk disuruh ngingetin perjumpaan itu, Pak. Maka dalam ayat Quran, wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang hari-hari mereka ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita zikir, kadang tuh ngerasa apa, Pak? Kerentes hati ya, tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis, tiba-tiba merasakan kerinduan. Ketika kita sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita tawasul, ketika baca Quran, ada semacam ahwal, gitu ya, dalam bahasa tasawuf itu ada ahwal yang terpencar dalam hati itu sebagai bentuk kerinduan ruhani kita kepada alam akhirat. Sekalipun kita banyak dosa, banyak salah, betul nggak Bapak Ibu? Bu, di sini ada yang nggak punya dosa? Dosa kita banyak apa banyak, Bu? Wah, bukan banyak lagi kan, tapi banyak banget gitu. Iya, tapi alhamdulillah kita semua bisa dipertemukan dengan seorang guru mursyid dan zikirnya kita amalkan, dan ini memberikan efek yang baik kepada rohani kita. Jadi jangan pernah lelah dan zikir, jangan pernah lelah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita terus masih jatuh bangun, masih kotor, masih dan lain-lain. Kalau kata lagunya itu siapa? Lagu Malaysia ya. Apa tuh yang terkenal ya? Engkau itu yang kayak gitu. Tahu Bu ya? Tahu bagaimana tuh, Pak? Wah, lagu Tayamu betul tuh. Soalnya suci dalam debu, Pak ya. Itu lagunya keren banget, Pak. Ya setelah ditelisik itu maknanya tasawuf banget, gitu kan? Engkau bagai air yang jernih, gitu Pak ya. Terus gimana? Di dalam bekas yang berdebu, gitu. Zahirnya kotoran itu terlihat. Terus, nah begitu. Apa nadanya doang ya Bu ya? Kesucian terlindung jua, gitu ya. Itu bagus. Belum tar dulu. Dijelasin dulu Bu. Langsung masuk ke ref aja nih. Iya kan? Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Kita ini ibarat air yang murni, yang jernih, yang ditaruh di bekas-bekas itu. Saya dulu sering ketemu sama orang Malai di Mesir itu, kita gabung sama orang-orang Sabah. Kenapa? Karena di Sabah itu ada wakil talqin, namanya Tuan Guru Zuki, gitu ya, yang sering ke situ lah. Ada Tun Sakaran juga. Nah, keponakannya itu kebetulan jadi atase pendidikan negeri Sabah. Atase pendidikan itu menteri pendidikan yang
bukan menteri ya, apa perwakilan lah pendidikan dari Sabah itu di Mesir. Dia orang TKN, akhirnya kita sering ketemu dan mahasiswa Sabah itu semuanya disuruh ikut kegiatan TKN. Nah, akhirnya saya sering bergaul lah, ngobrol orang-orang Malay. Bekas itu ternyata artinya bukan bekas kayak apa sih, kalau kita kan bekas tuh bekas makanan gitu Pak ya, bekas lah gitu ya. Bekas itu ternyata buat ini apa, gelas, botol, wadah lah kira-kira gitu, tempat. Jadi engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Kita ibarat air yang jernih, cuman ditaruh doang di gelas yang kotor. Ini kalau gelasnya kotor nih Pak, ya hitam gitu kan, airnya kelihatan jernih nggak Pak? Nggak kelihatan dari luar, ya kan? Nggak kelihatan. Tapi kalau ini bersih nggak Pak? Wih bersih ini ya. Udah di inilah servis. Jadi sekalipun kita berlumuran dosa gitu ya, kita masih terus tertatih-tatih jatuh bangun, yakini Pak bahwa rohani kita ini sifatnya bersih sebenarnya. Cuman ya kadang jasad kita yang memberikan efek-efek yang negatif gitu kan, makan, tidur gitu kan, kecondongan-kecondongan hasrat dan lain itu kan jasad. Tapi sejatinya rohani kita tetap merindukan ketenangan gitu ya. Makanya makanan rohani itu enggak ada lain Pak kecuali hanya zikir. Kalau jasad kita makanannya rendang, apalagi Bu, jengkol gitu kan. Ngomong-ngomong jengkol udah pada pengen makan jengkol nih, ya kan. Tapi kalau rohani ya sekali lagi tiada yang lain, makanannya hanya zikir. Dalam bekasnya zahirnya kotoran itu terlihat gitu ya, walaupun yang terlihat zahirnya kotoran itu kesucian terlindung jua. Artinya kesucian tetap suci, rohani kita tetap suci, karena rohani itu adalah rohani itu sesuatu yang langsung dikasih sama Allah, bukan bagian dari Allah, karena Allah nggak punya bagian ya. Saya menerjemahkannya biar pas. Itu adalah anugerah yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Nafakh memang kalau secara bahasa itu artinya meniup. Aku tiupkan sebagian dari ruhku. Rohani ini memang sifatnya ini ilahiyah gitu. Ya, jadi dia bukan kayak bumi, bukan kayak lautan yang mereka semua itu bukan ruh. Gitu kan. Tapi kalau diri kita itu ruh dan itu langsung dari Allah Subhanahu. Jadi dia suci sebenarnya dan hanya mencintai kesucian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bu, masih kuat Bu? Pak, masih kuat? Jam berapa nih? 2 jam lagi lah selesai. Hadirin yang Allah muliakan, jadi ruh itu kerjaannya itu hanya mengenal Allah. Bagaimana cara ruh itu agar terus bisa mengenal Allah Pak? Di dalam ruh itu ada intinya ruh, namanya qalbu. Namanya apa Bu? Qalbu. Qalbu itu artinya apa? Kalau di bahasa Indonesia lah lagi-lagi nih, di Indonesia artinya apa? Hati. Ya Pak. Jadi kalau mau lebaran kita mau masak sambal goreng hati, jadi bisa jadi sambal goreng kolbu gitu ya. Saya nggak pernah nemuin juga tuh Pak di Arab masakan kolbul masywi. Wah gitu. Masywi itu kan panggang gitu ya, hati panggang nggak ada Pak ya, kolbu masywi nggak ada, adanya kibdah. Nah kalau kibdah kalau kibdah itu artinya hati itu, liver. Padahal kalau merujuk kepada bahasa, kolbu itu artinya jantung. Itu kolbu fisik. Kalau kolbu yang non fisik, karena rohani itu memang sifatnya non fisik, itulah yang disebut dengan latifah robbaniyah. Apa Pak? Sebut bareng satu-satu. 1, 2, 3. Latifah robbaniyah. Titik yang halus yang sifatnya itu adalah Rabbani dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita punya Pak, hatta orang kafir punya.
gitu ya. Nah itulah alat yang menjadi GPS kita, alat komunikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya itu melalui qalbu. Allah mengatakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu yahulu itu yang mengkomunikasikan lah, berinteraksi dengan hambanya melalui qalbunya. Jadi kalau qalbu kita kira-kira sinyalnya FG Pak, apalagi sampai X gitu kan, bisa nggak Pak kita WA-an Pak? Nggak bisa. Tapi kalau sinyalnya 3G lah minimal, apalagi 4G, apalagi sekarang ada 5G, wah langsung Pak, nggak pakai muter kalau nonton YouTube itu ya, nggak buffering, langsung pencet langsung. Itulah qalbu gitu ya. Nah maka yang dijadikan objek dalam tasawuf itu sebenarnya ya qalbu aja. Jadi kalau dalam bertasawuf justru kita ini apa namanya ya, melihat kepada yang lain selain qalbu, ya berarti kita jauh dari nilai-nilai tasawuf. Bisa nggak Pak kita menilai orang itu sombong dari cara jalannya? Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Bisa nggak Bu kita menilai orang ini pelit dari cara pakaiannya? Nggak bisa. Artinya bener-bener nih, artinya pas banget nih orang pasti pelit gitu. Bisa nggak dilihat dari cara misalkan, atau kebalikannya kita bisa nggak ngeliat orang tawadu dari cara jalannya juga? Agak susah ya Pak ya, susah. Ada yang bungkuk jalannya, emang lagi sakit badan gitu kan. Ya Pak. Jadi pendekatan untuk menilai hati seseorang itu nggak ada indikatornya secara zahir, itu nggak ada. Saya punya guru Pak, saya punya cerita lagi. Saya pernah sholat tarawih Pak di Mesir. Bukan sengaja, saya nggak mau sholat lagi imannya lagi turun lah. Nggak mau sholat di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu kalau sholat itu satu malam bisa 1 juz memang, tapi bacaannya pelan Pak. Nggak kayak di sini kan. Dolin, amin, ruku gitu kan. Pelan gitu ya, tartil banget. Saya pilihlah musola kecil gitu kan. Begitu nyampe sana, ada orang Mesir Pak, masih muda. Ya mungkin beda umur 2 tahun 3 tahun di atas saya lah. Pakaiannya lepis Pak. Lepisnya lepis yang cungkring, tahu nggak Pak? Ya, yang kakinya hampir kayak kaki belalang itu cungkring gitu kan. Gara-gara celananya itu. Make jaket hitam, nggak pakai peci. Gitu Pak. Begitu qomat, logor sudah. Imamnya belum datang Pak ternyata. Kita tengok kanan kiri gitu kan. Ternyata dia maju Pak. Yang saya bilang tadi, ini orang mau gak niat banget mau sholat kan. Kalau kita kan rapi orang Indonesia Pak, biasa pakai sarung minimal, pakai peci kan gitu ya. Ini tiba-tiba orang Mesir datang ke masjid ya, celananya lepis, kemudian agak naik juga. Pas lagi qomat, dia maju. Pas saya bilang, jangan-jangan bacanya paling kulhu, saya bilang gitu kan Pak. Begitu dia maju, baca Al-Fatihah, bacanya bagus. Begitu masuk surat Pak, dia baca Toha gitu. Ma anzalnal Qur'an. Jadi saya bilang, kok bisa ini ya? Ya kan? Guru kami ada namanya Syekh Muhana. Itu kalau pergi kemana-mana, itu pakainya juga sama Pak. Nggak pakai ulama ya, tapi nggak pakai peci, nggak pakai koko lah kalau kita ya di sana. Beliau nggak pakai gamis gitu. Ada Syekh Yusri juga guru kami, kalau musim panas ngajar di masjid gitu ya, itu juga sama, pakai kemeja doang, kemeja pendek lagi, nggak pakai peci. Tapi kalau udah ngejelasin, ya masya Allah, gitu kan. Jadi apa? Nggak bisa kita punya indikator tepat untuk menilai isi hati seseorang, karena lagi-lagi objek tasawuf adalah qalbu. Dan qalbu itu sarangnya sifat ya, sombongnya di situ, tawadu ya di situ, dermawan ya di situ, gitu kan. Apalagi rendah di hati ya di situ,
sabarnya di situ, tawakalnya di situ, ya kan, pelitnya di situ, semuanya gudang sifat itu di kolbu. Dan kita nggak bisa Pak menilai orang, oh ini sombong nih orang nih, jalannya misalkan kayak gini ya, membusungkan dada gitu ya. Itu sebagai kiasan boleh lah, ya sebagai peribahasa gitu kan, membusungkan dada. Tapi apakah kita bisa menilai dia itu beneran sombong atau bukan? Ya nggak bisa tahu Pak. Ada orang punya penyakit skoliosis, tahu nggak Pak? Miring jalannya. Nah kalau begitu gimana tuh sifat itu Pak? Ya kan? Jadi ini untuk sebagai introspeksi kita, bahwa dalam bertasawuf kita nggak ngelihat nengok kanan kiri nih Pak, kita nggak menilai sana sini, kita nggak bilang si onono gitu ya, si itu tuh, bukan, tapi kita fokus membersihkan diri sendiri. Karena lagi-lagi objek tasawuf adalah qalbu, inti daripada ruhani, yang mana ruhani inti daripada manusia itu sendiri, yang mana dia harus tetap mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ada Pak penelitian modern lah kira-kira, tapi tahun 98 memang, dari kerjasama antara Inggris dan Arab Saudi, Institute of Hermit namanya, meneliti di jantung itu ternyata ada satu bagian kecil di serambi kanan jantung, sebuah memori atau sebuah otak lah. Jadi jantung itu punya otaknya sendiri ya, dan otak ini menyimpan jutaan memori dari awal dia dilahirkan, ditiup di dalam janinnya, katanya seperti itu. Jadi kalau bahasa kita mungkin alam bawah sadar kira-kira gitu ya, tapi yang lebih dalam kesadarannya, dan itu ada di dalam jantung, tapi sangat kecil dia. Dan kalau dilihat dia punya sambungan neuro itu kan listrik ya, dalam urat kita yang nyambung ke otak. Dan ternyata mereka mengakui bahwa pusat kesadaran manusia itu sebenarnya ada di jantung, bukan di otak. Pusat pemikiran itu ada di jantung. Yang menerima memang akal, otak Pak, yang mencerna, yang mengambil receiver gitu ya, tapi yang mengolah dan memutuskan tetap bahasa kita kolbu tadi gitu kan. Nah disinilah ayat Allah gitu ya, lahum qulubun la yafqahuna biha, atau banyak ayat yang mengatakan bahwa dengan kolbu lah mereka berpikir, dengan kolbu lah mereka merasa, dengan kolbu lah mereka bertindak gitu kan. Jadi semakin terang nih sekarang, orang semakin tercerahkan bahwa inti daripada kemanusiaan itu ada di dalam qalbu, termasuk berpikir. Jadi kalau kita mau berpikir lebih baik, lebih positif gitu ya, yang dibersihkan adalah qalbu. Kalau kita mau happy gitu ya, mau semangat gitu kan, yang dipikirkan juga, yang dibersihkan adalah qalbu gitu ya. Dan alhamdulillahnya kita sudah mendapatkan kuncinya itu, tinggal kita istiqomah mengamalkan, tinggal kita terus memperbaiki diri dengan mengurus qalbu gitu ya Pak ya, dan istiqomah untuk memperbaiki diri, untuk sidqut tawajjuh ilallah, untuk terus menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan, diistiqomahkan, terus dimampukan oleh Allah untuk mengamalkan zikir kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk terus zikir khotam, untuk terus menakib, mendengarkan kisah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah, tentu dengan bimbingan guru mursyid kita Syekhuna Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Mari kita baca sama-sama Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, hidayah dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah, khususan Sayyid Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah, Syekh Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan yang sedalam-dalamnya dan yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.